Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merdatul Hasanah, NIM 2216050158 dari jurusan Perbankan Syariah kelas D. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dasar tentang akidah, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MHG dalam mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Untuk itu silakan teman-teman simak video ini dan semoga apa yang dapat saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang pengertian iman. Kata iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya. Dalam Al-Quran, iman selalu dikaitkan dengan perbuatan baik dan melaksanakan hukum Islam. Dan bagi siapa yang beriman, maka ia akan dibalas dengan kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kata iman sendiri adalah bentuk masdar dari kata amana yu'minu yang mengandung arti percaya, setia, aman, pembenaran, dan melindungi. Sedangkan pengertian iman menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian iman juga, tapi ini menurut ulama. Yang pertama menurut Ustadz Khalid Basalamah. Menurutnya, pengertian iman adalah mengikrarkan sesuatu dengan pikiran, mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Misalnya, beriman kepada Allah dan Rasul, maka ucapan syahadat meyakini di dalam hati dan mengikrarkan dalam pikiran. Kemudian melakukan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, menurut Ustadz Adi Hidayat, menurutnya kata iman berasal dari kata al-amnu yang dalam bahasa Indonesia berarti aman, tenteram, dan tenang. Iman memiliki korelasi dengan kata aman. Korelasi kedua kata tersebut dapat diartikan bila mana meyakini Allah, maka akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, aman dari kegelisahan dunia dan ancaman di akhirat. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari kufur. Kufur adalah kebalikan dari iman. Dari segi lugat, kufur artinya menutupi. Orang yang bersikap kufur disebut kafir, yaitu orang yang menutupi hatinya dari hidayah Allah. Malam juga disebut kafir karena malam menutupi orang dan benda-benda lain dengan kegelapannya. Dari segi syarak, kufur ada yang pertama kufur akidah, ialah mengingkari apa yang wajib diimani seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, dan lain-lainnya. Dalam kufur akidah pun ada dua macam, yaitu kufur asli dan kufur setelah beriman. Kufur asli yakni orang belum pernah beriman yang menganut ajaran atau kepercayaan yang selain Islam. Kita wajib untuk mengajak orang tersebut untuk beriman kepada Allah dan menganut agama Islam. Tetapi tidak boleh mengancam atau memaksa mereka untuk menyembah Allah dan memaksa mereka untuk menganut Islam. Karena keimanan adalah hanya hidayah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Selanjutnya materi yang ketiga tentang pengertian syirik. Menurut Ibnu Mansur, kata syirik berasal dari kalimat fi'il madi, yaitu syaraka yang bermakna bersekutu dua orang. Misalnya, seseorang berkata,
asyraka billah, artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian syirik ialah penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Misalnya, pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan selain kepada Allah dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat dan kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan-peninggalan nenek moyang yang diyakini menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Selanjutnya, jenis-jenis syirik. Yang pertama, syirik al-istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri, seperti syiriknya orang Majusi atau penyembah api. Menurut mereka Tuhan itu dua. Pertama, Ahura Mazda, Tuhan dari segala kebaikan, dan Ahriman, Tuhan dari segala kejahatan. Yang kedua, syirik at-tab'id, yaitu menyusun Tuhan dari beberapa Tuhan sebagai syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga, syirik at-takrib, yaitu beribadat memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah zaman dahulu. Yang keempat, syirik at-taklid, yaitu memuja beribadat kepada yang selain Allah karena taklid atau turut-turutan kepada orang lain. Yang kelima, syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Dan yang keenam, syirik al-akhrad, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu pengertian nifak. Nifak secara bahasa berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syara atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifak disebut munafik. Selanjutnya, macam-macam nifak. Nifak terbagi dua. Yang pertama, nifak iktikodi. Nifak iktikodi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi pengertian dasar tentang akidah. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MHG yang telah memberikan tugas ini, sehingga wawasan atau ilmu pengetahuan saya bertambah.
Bagi teman-teman, jika ada kesalahan saya dalam video ini, saya mohon maaf, dan dalam video ini saya masih belajar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.